Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang semakin sibuk mengejar penampilan dan angka, seringkali kita lupa. Yang paling layak dihormati bukan yang paling kaya, tapi yang paling manusiawi. Ini adalah kisah tentang sebuah hinaan kecil yang mengungkap harga diri besar. Tentang seorang nenek tua yang tampak remeh, tapi mengajarkan pelajaran mahal kepada mereka yang merasa dirinya tinggi. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Gedung Bank Sentral Jaya berdiri megah di tengah kota, dikelilingi mobil-mobil mewah dan orang-orang dengan pakaian licin seperti kulit ular. Di antara deretan kaca tinggi dan lantai marmer mengilap itu, seorang perempuan tua melangkah pelan, mengenakan kebaya coklat pudar dan sandal jepit yang solnya mulai terkelupas. Di tangannya tergenggam erat sebuah buku tabungan yang sudah lecek, dibungkus plastik bening seperti benda pusaka. Wajahnya keriput, namun sorot matanya menyimpan keteguhan. Ia datang bukan untuk mengemis, tapi untuk haknya. Orang-orang di antrean mulai melirik, sebagian berpaling dengan ekspresi tak nyaman, sebagian lagi menahan tawa kecil di balik masker. Di tempat yang biasa didatangi orang-orang berdasi dan berdandan mahal, kehadiran nenek murni seperti gangguan visual. Satpam sempat menghampiri, ragu antara memperingati atau mengabaikan, tapi akhirnya hanya menatap dengan sinis, lalu pergi tanpa sepatah kata. Nenek murni berdiri di depan loket layanan umum. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan buku tabungan dan berkata, "Nak, saya mau ambil uang tunai 1 juta, tapi recehannya 1000-1000-an. Suaranya lembut, tapi terdengar jelas. Pegawai muda di balik meja, yang mengenakan kemeja putih dengan dasi longgar dan wajah lelah karena kurang tidur, mendongak dan menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Recehan?" ulang pegawai itu, Vino namanya, dengan nada geli. Ia menyandarkan punggung dan memutar mata ke rekan di sebelah. Ibu pikir ini koperasi pasar. Beberapa pegawai lain mendengarnya dan mulai berbisik. Seorang nasabah di belakang bahkan merekam diam-diam dengan ponsel. Tapi nenek murni tetap berdiri tegak, tak satupun kata dibalas. Dihina seperti itu, rasanya seperti ditusuk. Tapi bukan pertama kali ia menerima tatapan merendahkan hanya karena penampilan. "Aduh, Bu, uang segitu pakai receh? Nggak masuk akal. Lagian, uang ibu masih ada apa enggak, ya?" Vino tertawa kecil, lalu dengan santai melempar buku tabungan ke atas meja, membuatnya terbuka sendiri. "Nggak usah bikin repot, Deh. Di luar masih banyak nasabah beneran yang harus dilayani." Sekejap, suasana jadi senyap. Beberapa orang yang awalnya acuh mulai memperhatikan. Seorang ibu muda menarik anaknya menjauh, takut ikut terseret dalam keributan. Tapi nenek murni tidak teriak. Ia hanya menunduk, menarik napas panjang, dan perlahan mengangkat wajah. Matanya kini bukan lagi mata seorang nenek tua biasa. Ada luka yang menumpuk. Ada harga diri yang diinjak-injak. "Kalau begitu, tolong bantu saya tarik semua uang di rekening. Saya tutup sekalian. Sudah cukup rasanya dihina di tempat yang harusnya melayani," katanya, tenang, tanpa nada tinggi, tapi seperti gemuruh petir yang datang dari langit cerah. Vino terdiam sejenak, menatap layar komputernya dengan cengiran yang mulai luntur. "Ya sudah, Bu. Kalau memang ada isinya, saya bantu cek dulu." Ia mengetik nomor rekening dengan malas. Tapi saat angka yang muncul di layar terpampang jelas, 10.342.000.000 rupiah, raut wajahnya berubah seketika. Jari-jarinya kaku. Wajahnya pucat. Tawa yang tadi mengiringi hinaan, kini lenyap tanpa sisa. Di balik ruangan kaca lantai 2, manajer bank melihat dari layar CCTV.
Ia berdiri mendadak, kursinya terjatuh ke belakang. Wajahnya tegang. Di monitor, terlihat jelas seorang nenek tua sedang duduk sendiri. Tapi ternyata membawa nilai lebih dari semua jas yang bergantung di ruangan itu. Vino membeku di tempatnya. Tatapannya terpaku pada layar monitor yang menampilkan nominal yang bahkan manajer cabang pun jarang lihat di rekening nasabah biasa. Jari-jari tangannya perlahan menjauh dari keyboard, seolah takut menyentuh lebih jauh rahasia yang baru saja ia buka. Ruangan yang tadi riuh mulai terasa mencekam. Tak ada suara, hanya deru lembut dari pendingin ruangan yang kini terdengar seperti bisikan penghakiman. Pegawai di meja sebelah ikut melirik layar Vino, lalu menoleh padanya dengan mata membesar. Mereka tahu, ini bukan hari biasa. Dan yang duduk di depan mereka bukan nenek biasa. Namun Vino, yang semula pongah, mencoba menyangkal realitas. Ia tertawa hambar, menggosok tengkuknya yang berkeringat, dan setengah berbisik, "Ini beneran, Bu?" Ia mencoba mencari penjelasan lain. Mungkin ada kesalahan sistem, mungkin ini nama yang sama dengan miliarder lain. Tapi nenek murni hanya memandangi wajahnya yang panik dengan tenang. Tidak ada kebanggaan berlebihan di sana. Tidak ada amarah yang meledak-ledak. Yang ada hanya keteguhan. Keteguhan dari seseorang yang sudah kenyang diremehkan sepanjang hidup, dan kini hanya ingin menunjukkan bahwa harga dirinya tidak bisa dibeli. Vino bangkit dari kursi, setengah berlari ke arah ruang supervisor dengan dalih, konfirmasi data. Tapi itu hanya alasan untuk menyelamatkan diri dari rasa malu yang mulai menyayat. Sementara itu, nenek murni masih duduk di tempat yang sama. Ia tak menunduk, tak juga menoleh ke sekitar. Ia sudah terlalu lama dianggap tidak penting. Terlalu sering diasumsikan lemah hanya karena tampilan. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, ia datang bukan hanya membawa buku tabungan. Ia membawa seluruh hidupnya yang telah dikumpulkan dengan susah payah, dan semua harga diri yang tersisa. Pak Damar, manajer bank, muncul dengan langkah cepat. Wajahnya tegang, dasinya melorot, dan tangan kanannya menggenggam ponsel yang masih menampilkan tayangan CCTV. Ia mendekati nenek murni dan langsung menunduk sopan. "Ibu, saya mohon maaf atas perlakuan yang tidak pantas dari staf kami. Bolehkah saya mengajak ibu ke ruang tamu VIP untuk pelayanan khusus?" Suaranya pelan, nyaris berbisik, penuh hati-hati seperti sedang berbicara kepada pemilik bank itu sendiri. Nenek murni menatap pria parubaya itu sejenak, lalu berdiri perlahan. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi langkahnya mengikuti Pak Damar, meninggalkan meja pelayanan yang kini sepi dan dipenuhi tatapan diam. Vino masih berdiri di pojokan, pucat seperti kertas, menyaksikan punggung yang semula ia hina kini dikawal langsung oleh manajernya menuju ruangan yang hanya nasabah prioritas yang boleh masuk. Di ruang VIP, nenek murni duduk di sofa empuk yang bahkan belum pernah ia sentuh sebelumnya. Pelayan datang membawakan teh dan kue kecil, tapi ia tak menyentuhnya. Ia hanya membuka buku tabungan, meletakkannya di meja, dan berkata datar, "Saya ingin menutup seluruh rekening saya. Hari ini juga." Tidak ada diskusi. Pak Damar mencoba membujuk. Ia menjelaskan bahwa kejadian ini adalah kesalahan individu, bahwa bank menghargai semua nasabah, dan bahwa akan ada sanksi tegas. Tapi semua alasan itu hanya terdengar seperti skrip lama yang dibacakan ulang. Nenek murni tidak menggertak, tidak meminta kompensasi. Ia hanya ingin pergi, membawa serta semua yang ia miliki, termasuk harga dirinya yang hampir diinjak-injak oleh seorang anak muda yang terlalu cepat merasa lebih tinggi dari orang lain. Sementara itu di luar, Vino mulai jadi bahan omongan di kalangan sesama pegawai. Beberapa merasa simpati, tapi sebagian besar hanya menganggapnya ceroboh. Salah sendiri. Sombong sih?
kata salah satu teller perempuan pelan-pelan. Tapi tidak ada yang berani terlalu vokal. Karena Pak Damar sedang geram, dan semuanya tahu reputasi bank sedang dipertaruhkan. Beberapa menit kemudian, pintu ruang VIP terbuka. Nenek Murni keluar dengan wajah tenang, membawa bukti penutupan rekening dan selembar cek bernilai miliaran rupiah yang siap dicairkan ke bank lain. Ia berjalan melewati lorong yang kini sunyi, hanya ada suara langkah sandal jepitnya yang bergema di antara lantai marmer. Vino berdiri di tengah ruangan, menunduk dalam, tubuhnya gemetar. Ia tak berani menatap mata nenek itu lagi. Tapi sebelum meninggalkan gedung, Nenek Murni sempat berhenti sejenak. Ia menoleh pada Vino dan berkata pelan, "Nak, kamu hina saya karena kamu kira saya tidak punya apa-apa. Tapi kamu lupa, yang paling mahal dari manusia bukan uangnya, tapi caranya memperlakukan orang lain." Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan ruangan itu tak hanya dengan kekayaannya, tapi dengan sebuah pelajaran yang akan membekas seumur hidup bagi semua yang menyaksikannya. Pak Damar berdiri kaku di depan meja kerjanya. Tangannya menggenggam bukti penutupan rekening milik Nenek Murni yang baru saja keluar dari ruang VIP. Angka pada kertas itu masih menyesakkan dada. 10 miliar lebih. Nominal yang bisa membiayai renovasi seluruh cabang kecil mereka, kini lenyap hanya karena mulut ceroboh satu pegawai. Ia menarik napas dalam, menatap layar CCTV yang merekam langkah nenek itu yang perlahan menghilang dari pintu utama. Perempuan tua itu tidak meledak, tidak menuntut, bahkan tidak mengancam. Tapi justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih menusuk. Sementara itu, Vino duduk di ruang rapat dengan wajah tertunduk. Tak ada sisa arogansi di matanya, hanya bayangan ketakutan. Ia baru saja menerima panggilan langsung dari bagian SDM pusat. Nada suara di telepon dingin, tanpa basa-basi. "Kami sedang evaluasi. Besok jangan masuk dulu." Ia tahu itu pertanda buruk. Ia tahu namanya akan masuk laporan, mungkin jadi kasus percontohan disiplin. Tapi yang paling menyakitkan bukan ancaman skors atau pemotongan gaji, melainkan rasa malu yang membakar. Semua pegawai tahu. Semua mata kini menatapnya dengan cara yang dulu ia gunakan untuk merendahkan orang lain. Ruang istirahat kantor berubah jadi tempat bergosip. "Tahu nggak?" katanya nenek itu mantan pengusaha besar. "Duitnya bersih." "Gak nyangka, ya?" bisik seorang teller. "Iya," katanya dia bangun yayasan, bangun masjid, bahkan bantu sekolah-sekolah kecil di daerah. Dan dia gak pernah cerita ke siapa-siapa. Bisik-bisik itu menyebar lebih cepat dari berita internal. Bahkan beberapa nasabah tetap yang datang siang itu bertanya langsung, "Itu nenek tadi bener nasabah lama, ya? Saya sering lihat beliau di pasar. Ramah banget." Jam makan siang berlalu dalam kekakuan. Vino tetap tak beranjak dari ruangannya. Di tangannya, ia memegang buku kecil lusuh yang ditinggalkan Nenek Murni tanpa sengaja. Buku itu tak lebih besar dari telapak tangan. Isinya catatan keuangan sederhana, jumlah donasi, nama-nama anak yatim, jadwal pengajian. Di samping angka-angka itu, ada tulisan tangan yang halus dan rapi. Berbagi bukan karena lebih, tapi karena cukup. Tulisan itu seperti menghantam jantungnya langsung. Ia sadar, perempuan tua yang tadi ia hina adalah seseorang yang lebih kaya dalam banyak hal yang tak bisa dihitung dengan sistem bank manapun. Di lantai 2, rapat darurat digelar. Pak Damar mempresentasikan dampak kehilangan dana sebesar itu. Grafik turun, potensi penilaian buruk dari pusat, bahkan kemungkinan pemotongan bonus akhir tahun untuk semua pegawai. "Kita bukan hanya kehilangan uang. Kita kehilangan nama baik," katanya dengan suara berat. Di layar presentasi, nama Nenek Murni tidak disebutkan. Hanya disebut sebagai nasabah kategori A.
Kode untuk mereka yang kekayaannya melampaui rata-rata nasabah prioritas. Beberapa pegawai senior menyarankan agar manajemen meminta maaf secara resmi. Tapi satu orang berdiri dan berkata, permintaan maaf seperti apa yang bisa menebus harga diri yang sudah dilukai? Suara itu membuat ruangan hening. Semua sadar, ini bukan sekadar kesalahan teknis atau etika pelayanan. Ini soal bagaimana satu tindakan sembrono bisa menghancurkan kepercayaan yang dibangun puluhan tahun. Hari mulai gelap saat Vino akhirnya keluar dari kantor. Ia melewati lorong panjang tanpa menyapa siapapun. Di lobi, ia sempat melihat seorang anak kecil sedang duduk bersama ibunya, memegang uang recehan seribuan dengan wajah senang. Entah kenapa, pemandangan itu membuat dadanya sesak. Ia teringat ucapan nenek tadi, yang paling mahal dari manusia adalah caranya memperlakukan orang lain. Kata-kata itu terus terngiang seperti mantra, mengikis semua rasa bangga palsu yang selama ini ia peluk erat. Di luar, langit sudah mulai redup. Vino berdiri di depan gedung, menatap mobil-mobil melintas. Tangannya mengepal. Ada rasa ingin memperbaiki, tapi ia tak tahu harus mulai dari mana. Harga dirinya tercabik, tapi ia tahu, ia masih jauh dari benar-benar mengerti makna rendah hati. Satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah melihat orang tua, orang miskin, atau siapapun yang dianggap tidak penting dengan cara yang sama lagi. Malam itu, Vino tidak bisa tidur. Lampu kamarnya menyala, tapi pikirannya gelap. Kata-kata nenek murni mengendap seperti racun yang lambat bekerja. Tidak membunuh, tapi membuatnya remuk perlahan. Ia membuka ponselnya, mengetik nenek murni di mesin pencari, dan terkejut melihat sederet artikel lokal yang menampilkan foto nenek itu sedang memotong pita pembukaan musola, menyerahkan bantuan ke panti asuhan, bahkan menjadi donatur tetap untuk rumah sakit gratis di daerah pelosok. Sosok yang tadi siang ia hina habis-habisan ternyata lebih terhormat dari siapapun yang pernah ia layani. Sementara itu, jauh dari gedung bank itu, nenek murni duduk di rumah sederhananya di desa. Ia sedang menyiapkan uang recehan dalam plastik-plastik kecil untuk anak-anak yatim. Di meja kayu reot, berdiri bingkai foto suaminya yang sudah wafat bertahun-tahun lalu. Ia menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, "Lihat, Pak, uang kita masih cukup buat bantu banyak orang. Tapi sayangnya, masih banyak yang miskin bukan karena tak punya uang, tapi karena tak punya hati." Keesokan harinya, Vino datang ke kantor dengan pakaian biasa. Bukan seragam kantor, bukan juga pakaian formal. Ia tahu dirinya tidak diizinkan masuk kerja, tapi ia punya niat yang lebih penting. Dengan membawa bunga dan sepucuk surat di tangan, ia meminta izin pada Pak Damar untuk menemui nenek murni langsung. Awalnya ditolak, tapi setelah melihat raut wajah Vino yang benar-benar berubah, Pak Damar mengangguk. "Kalau kamu masih punya sisa harga diri, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan di depan beliau," katanya datar. Perjalanan ke desa tempat tinggal nenek murni memakan waktu 2 jam dengan mobil. Sepanjang jalan, Vino diam. Tak ada musik, tak ada telepon. Ia menyusuri jalan-jalan sempit yang dipenuhi anak-anak bermain bola dan ibu-ibu yang menyapu halaman. Desa itu tenang, bersih, dan tampak hidup. Tak seperti prasangka buruknya dulu, tempat ini bukan tempat miskin, tapi tempat di mana orang-orang hidup dengan kesederhanaan dan rasa saling hormat yang nyaris hilang di kota besar. Di ujung gang kecil yang dipenuhi tanaman bunga kertas, rumah nenek murni berdiri. Sederhana, berdinding kayu, tapi asri. Di terasnya, tampak beberapa ibu sedang melipat kertas undangan pengajian. Dan di tengah mereka, duduklah sosok yang ia cari. Dengan senyum lelah namun tulus, mengenakan jilbab putih dan sarung batik. Saat melihat Vino berdiri canggung di pagar, suasana mendadak hening.
Semua mata tertuju padanya. Ia menunduk, lalu melangkah pelan ke depan. Vino berlutut di hadapan Nenek Murni. Bunga dalam genggamannya jatuh ke tanah. Tangannya gemetar saat menyodorkan surat yang ditulisnya semalam. Ia tak bisa bicara apa-apa selama beberapa detik. Lalu akhirnya bersuara lirih. Saya datang bukan sebagai pegawai bank, Bu, tapi sebagai orang yang malu karena telah melukai orang baik. Saya mohon maaf. Suaranya parau, dan tanpa diminta, ia bersujud di hadapan nenek itu, di tanah yang dingin dan berdebu. Orang-orang yang menyaksikan ikut terdiam. Seorang ibu sempat meneteskan air mata. Nenek Murni menatap Vino lama. Tidak dengan marah, tapi dengan tatapan seperti seorang ibu yang kecewa pada anaknya sendiri. Ia tidak berkata apa-apa untuk waktu yang terasa lama. Tapi akhirnya ia berdiri, menepuk pundak Vino perlahan, dan berkata, "Bangun, Nak. Saya sudah memaafkanmu. Tapi maaf dari saya tidak akan menghapus kesalahanmu. Itu hanya pintu, sisanya kamu harus jalan sendiri." Vino berdiri dengan mata basah. Ia ingin bicara banyak hal. Ingin menjelaskan, membela diri, menceritakan betapa sulitnya bekerja di bawah tekanan, betapa dia tidak tahu siapa nenek itu sebenarnya. Tapi semuanya terasa tidak penting. Karena yang terluka bukan hanya Nenek Murni, tapi semua orang yang selama ini ia pandang rendahannya karena tidak terlihat kaya atau penting di matanya. Nenek Murni mengundangnya masuk ke rumah. Di dalam, suasananya hangat dan penuh cerita. Dinding dipenuhi bingkai foto, bukan foto mewah, tapi momen-momen ketika ia bersama anak-anak panti, para guru ngaji, dan relawan yang dibantunya. Vino melihat rak buku berisi kitab agama, catatan keuangan sederhana, dan amplop-amplop kecil bertuliskan nama anak-anak. Itu bukan rumah orang kaya dalam definisi kota, tapi itu rumah yang kaya dengan arti hidup. Sebelum pulang, Vino duduk bersama nenek dan menyerahkan kembali buku kecil yang sempat tertinggal di bank. Nenek tersenyum, lalu berkata, "Saya bukan marah karena kamu tidak tahu siapa saya, tapi karena kamu tidak peduli siapapun yang tidak kelihatan seperti orang penting. Hati yang sombong tidak akan pernah bisa kaya, Nak, karena dia selalu merasa lebih tinggi dari orang lain." Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada laporan disiplin apapun dari kantor pusat. Saat Vino pamit, Nenek Murni mengantar sampai ke depan pagar. Anak-anak kecil di sekitar rumah melambaikan tangan, seolah ia adalah tamu yang baru saja menyadari bahwa dunia yang ia tinggali selama ini terlalu sempit. Dunia yang hanya melihat harga dari label, bukan dari laku. Ia masuk ke mobil dengan dada sesak, bukan karena malu lagi, tapi karena sadar, ia baru saja belajar satu hal penting yang tidak diajarkan di universitas manapun, bahwa harga diri manusia tak bisa ditakar dari sepatu mahal atau dasi rapi, tapi dari caranya memperlakukan sesama. Seminggu setelah kejadian itu, Bank Sentral Jaya masih bergelut dengan badai internal. Nama mereka masuk media sosial, bukan karena prestasi, tapi karena kehilangan salah satu nasabah terbesarnya akibat diskriminasi dan arogansi pegawai sendiri. Meskipun tidak disebutkan secara gamblang, netizen cepat menyambungkan cerita. Beberapa menyebutnya sebagai pelajaran 10 miliar rupiah. Sindiran pedas yang kini menjadi bahan pelatihan ulang seluruh cabang. Bagaimana satu tindakan meremehkan bisa merontokkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Pak Damar, sang manajer, mengusulkan satu hal kepada direksi. Mengundang Nenek Murni kembali, bukan untuk membujuknya kembali jadi nasabah, tapi untuk menjadi pembicara tamu dalam pelatihan pelayanan publik. Usul itu ditolak pusat dengan alasan tidak lazim. Tapi di dalam hatinya, Pak Damar tahu, yang tidak lazim bukan undangan itu, tapi kenyataan bahwa lembaga besar sering lupa bahwa manusia adalah inti dari segalanya. Bukan uang, bukan angka,
bukan formalitas. Di sisi lain, kehidupan Nenek Murni berjalan seperti biasa. Ia tidak mengubah gaya hidupnya meski kini semua orang tahu isi rekeningnya. Ia tetap ke pasar sendiri, tetap menyapu halaman rumah, dan tetap memberi uang recehan ke anak-anak kecil yang datang mengaji di musola belakang rumah. Ia tidak marah pada dunia, hanya semakin yakin bahwa rendah hati bukan pilihan, tapi kewajiban. Terutama ketika kita punya kuasa untuk menginjak orang lain tapi memilih tidak melakukannya. Namun hari Minggu itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Di halaman rumahnya, panitia pengajian sibuk mempersiapkan acara maulid. Kursi plastik berjejer, panggung kecil dihias kain putih dan kuning, dan anak-anak sibuk membagikan air mineral. Tapi yang mengejutkan adalah kedatangan tamu dari kota. Rombongan kecil, berpakaian sopan, membawa kue kotak dan amplop. Di tengah mereka, berdiri Vino dengan wajah yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Ia bukan datang sebagai pegawai bank, tapi sebagai pribadi yang ingin menebus kesalahan. Vino meminta izin berbicara di depan jamaah. Awalnya ragu, tapi Nenek Murni mengangguk. Dengan suara bergetar, ia berkata di hadapan hadirin, "Dulu saya pikir saya tahu segalanya karena bekerja di bank besar. Tapi saya sadar, saya tidak tahu apa-apa tentang menjadi manusia." Ia berhenti sejenak, menahan air mata. "Saya datang hari ini bukan untuk membersihkan nama saya, tapi untuk membiarkan anak-anak ini tahu bahwa minta maaf bukan kelemahan. Itu satu-satunya cara kita bisa jadi orang yang lebih baik." Suasana hening. Beberapa ibu menunduk, meneteskan air mata. Anak-anak yang duduk di karpet tak mengerti sepenuhnya, tapi merasakan ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Nenek Murni kemudian berdiri, menghampiri Vino, lalu memeluknya seperti memeluk cucunya sendiri. Tepukannya di punggung Vino pelan, tapi penuh makna. Dalam pelukan itu, tak ada lagi arogansi, tak ada luka. Yang tersisa hanyalah dua manusia yang akhirnya mengerti satu sama lain. Setelah acara selesai, Vino membantu membagikan nasi kotak, ikut mengangkat galon air, dan duduk di bawah tenda bersama warga. Ia tidak lagi merasa lebih tinggi, justru merasa baru benar-benar hidup hari itu. Beberapa warga bahkan menawarinya menginap, tapi ia menolak dengan sopan. Sebelum pamit, ia menyerahkan satu amplop kepada Nenek Murni. Isinya bukan uang, tapi surat pengunduran dirinya dari Bank Sentral Jaya. Di dalam surat itu, tertulis satu kalimat terakhir yang membuat Nenek Murni terdiam lama. "Saya lebih memilih kehilangan pekerjaan daripada kehilangan hati saya. Terima kasih telah mengajarkan saya jadi manusia kembali." Hari itu, matahari terbenam pelan di atas desa. Langit berwarna oranye keemasan, dan suara anak-anak mengaji terdengar samar dari musola. Nenek Murni duduk di kursi kayu di beranda, memandang langit sambil memegang surat itu. Di sampingnya, berdiri toples-toples kecil berisi uang receh yang siap dibagikan. Ia tersenyum sendiri. Bukan karena ia telah menang, tapi karena hari ini, satu orang lagi telah belajar bahwa nilai manusia bukan dari rekening banknya, tapi dari caranya meminta maaf dan berubah.